Beberapa hari lagi, Timnas Indonesia akan melawan Filipina di laga penentu kualifikasi Piala Dunia. Sebagai tim tamu, Filipina sudah tiba di tanah air untuk menjalani persiapan. Dalam persiapan tersebut, pelatih mereka yakni Tom Saintfiet mengatakan bahwa level timnas kita setara dengan Jepang dan Korea Selatan. Hal itulah yang kemudian diamini oleh legenda dari timnas Vietnam, Nguyen Van Dong. Namun tentu saja hal itu janganlah membuat kita di atas angin. Kita harus tetap fokus pada pertandingan besok. Dan untuk itu inilah cerita serta reaksi dari pelatih Filipina hingga legenda timnas Vietnam tentang timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga pamungkas di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia yang menempati posisi runner-up klasemen grup F akan bermain di kandang, sehingga tentunya bakal menjadi favorit untuk memenangkan pertandingan tersebut. Selain bermain di kandang, alasan lain adalah dari segi kualitas materi pemain. Timnas dinilai lebih unggul daripada Filipina. Faktor-faktor itulah yang seharusnya membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menatap laga nanti. Apalagi mereka juga akan mendapatkan dukungan dari ribuan supporter yang memadati Stadion GBK. Meskipun Indonesia lebih difavoritkan, namun Filipina bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Pada laga melawan Vietnam, mereka sempat memberikan perlawanan. Belum lagi ditambah dengan kehadiran 8 pemain naturalisasi baru, membuat Filipina cukup percaya diri menghadapi timnas Indonesia. Tapi untungnya sekali lagi kita punya tambahan pemain kunci seperti Jay Itzes dan juga Calvin Verdong. Dua pemain grade A yang sudah dipastikan bisa bermain di Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Di mana kualitas permainan mereka sudah tak usah diragukan lagi. Itu dibuktikan dengan Jay yang mengantarkan tim Venezia lolos ke Serie A musim depan. Dan juga Verdong yang membawa timnya berada di klasmen papan atas Liga Belanda. Komentar pelatih Filipina, Indonesia setara Jepang. Timnas Indonesia yang telah berada di runner-up dalam grup F menjadi kekuatan baru yang mendobrak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana permainan mengesankan di ronde 2 ini yang sekali lagi membuat Indonesia disegani oleh para lawan-lawannya, seperti saat mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan juga 3-0 di kandang mereka. Bahkan walaupun kalah dari Irak, timnas Garuda sempat bermain dominan, di luar kesalahan-kesalahan timnas yang berujung gol. Hal itulah yang kemudian membuat para lawan segan akan berhadapan dengan timnas Indonesia. Terbaru sang pelatih Filipina Tom Saintfiet berkomentar bahwa timnas Indonesia berada di level yang sama dengan tim raksasa Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Hal itu diungkapkan dalam sebuah interview jelang laga menghadapi timnas Indonesia. We have a very good federation and we have a lot of talent. Indonesian team is getting close to the level of South Korea, of Japan, and these kind of countries in Asian football. We would like to try to get a good result. Legenda Vietnam Puji STY dan pemain Indonesia. Selain reaksi dari sang pelatih Filipina, ada juga legenda Vietnam yang berkomentar bahwa Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Mantan pemain Vietnam Nguyen Van Dong menyebut dalam sebuah artikel bahwa pelatih Shin Tae-yong sangat memahami permainan di sepak bola Asia dan menyebut bahwa Indonesia akan menang melawan timnas Filipina. Sedangkan untuk Indonesia, pelatih Shin Tae-yong memahami sepak bola Asia dengan baik sehingga memilih pemain naturalisasi yang cocok untuk bisa bermain. Jika Indonesia melawan Filipina, keuntungannya ada pada tim tuan rumah. Mengenai skor, jika tim Vietnam kami bermain di markas Irak, kemungkinan besar kami akan kalah 1-2 atau 1-3. Dan Indonesia mungkin akan mengalahkan Filipina 2-0, kata Nguyen Van Dong dilansir dari soha.vn. Pemain tambahan timnas yang bakal membuat lebih kuat.
Dalam laga kontra Irak, timnas yang bermain cukup dominan harus menerima kenyataan dikalahkan di kandang sendiri. Itu terjadi karena kesalahan-kesalahan dari diri sendiri. Mulai dari handball yang dilakukan Jusa, kartu merah dari Jordi Amat yang membuat timnas makin kesulitan, sampai blunder dari Hernando. Kesalahan-kesalahan itulah yang membuat STY harus mengevaluasi para pemainnya tersebut. Seperti contohnya pergantian pemain, di mana dalam laga itu Jordi Amat yang mendapatkan kartu merah bisa digantikan Jay yang sudah kembali dari Italia. Belum lagi ketambahan Kelvin Verdong yang sudah siap dimainkan setelah proses naturalisasinya selesai beberapa waktu yang lalu. Di luar itu semua, pertandingan melawan Filipina yang akan dilakukan pada 11 Juni besok adalah laga hidup dan mati bagi timnas Indonesia untuk memastikan lolos ke babak berikutnya atau tidak. Apakah Indonesia layak? Tentu saja. Namun apakah Indonesia mampu? Kita lihat saja. Yang terpenting selalu beri dukungan yang terbaik bagi para pemain. Jangan ada lagi bullying. Toh para lawan saja menyanjung timnas kita. Masa kita malah sebaliknya? Jadi tetap semangat dan jangan lupa nobar sebelum nobar dilarang. And see you. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.